channel kita di kolam. Hai gas. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, jumpa kembali bersama Bang Ami di Cupang Ami Channel TV. Yeay. Di video kali ini kita akan membahas kenapa kutu air yang ada di solokan atau penampungan limbah rumah tangga itu kutu airnya nggak habis-habis. Walaupun tiap hari diambil, kutu airnya itu nggak bakalan habis. Kok bisa ya? Setelah Bang Ami pelajari dari pengalaman Bang Ami dan Bang Ami amati, ternyata ini loh rahasianya. Mau tahu? Tapi sebelumnya dukung terus channelnya Bang Ami dengan cara like, subscribe, share, komen, serta nyalakan lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari Bang Ami dan kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan kemana-mana, ikuti. Jadi teman-teman, di hari ini, tepatnya sore ini, Bang Ami mau share tentang kutu air. Jadi dekat rumah aku itu terdapat penampungan air bekas limbah rumah tangga. Di situ ada banyak kutu airnya yang enggak habis-habis, walaupun sudah puluhan tahun. Walaupun dalam keadaan kemarau, kemudian kering dan terisi airnya dengan air hujan lagi atau air limbah dari rumahan di sekitar. Kutu airnya itu tetap ada lagi, dan ada lagi. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu ya teman-teman? Nah, sekarang Bang Ami mau coba jelasin kenapa kutu air di sini itu nggak habis-habis, walaupun tiap hari Bang Ami ambil untuk beri makan ikan-ikan hias kesayangan Bang Ami. Oke teman-teman, kita bahas yang pertama adalah mengapa kutu air ini nggak habis-habis. Setelah Bang Ami amati dan pelajari, faktor utama adanya air yang tergenang tidak mengalir stabil seperti ini ya. Kemudian yang kedua, adanya cacing sutra ya teman-teman. Adanya cacing sutra di sini, nggak tahu kenapa ya teman-teman. Setiap ada cacing sutra di air yang tergenang, pasti ada kutu airnya. Itu sudah dapat dipastikan ya teman-teman. Lantas kenapa ketika sudah mengering kutu air tetap ada ya teman-teman? Faktor yang ketiga adalah bahwa kutu air ini akan membentuk kista ya teman-teman. Kista ini adalah sebuah padatan atau simpelnya telur kutu air ya guys. Dalam keadaan tertentu, apabila kutu air ini merasakan lingkungan kurang kondusif lagi untuk hidupnya, maka ia akan membentuk kista yang nantinya ketika kondisi lingkungan sudah kondusif lagi, sudah mendukung kembali untuk berkembang biak, maka kista ini akan menetas menjadi kutu air ya guys.
Jadi kista ini akan mengering walaupun tidak ada hujan, kering, kemarau. Dia ini akan awet, tidak mati ya teman-teman. Dan setelah terkena air hujan atau air limbah rumahan, ia akan menetas menjadi babynya kutu air yang baru, sehingga kutu airnya tidak akan habis-habisnya. Kemudian faktor yang keempat adalah adanya media lumpur yang memang untuk tempat hidupnya cacing sutra dan tempat hidupnya makanan bagi si kutu air itu sendiri. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, makanan bagi kutu air itu ada beberapa macam ya guys. Yang pertama adalah fitoplankton. Kalian bisa perhatikan di dasar lumpur ini ya, warnanya hijau ya. Itu menunjukkan adanya makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan yang bisa digolongkan fitoplankton yang berbentuk tumbuh-tumbuhan, atau mungkin teman-teman sudah kenal diantaranya spirulina atau Prolela. Jadi Bang Ami bisa simpulkan faktor penyebab mengapa kutu air di habitatnya ini nggak habis-habis. Pertama, adanya air tergenang, tidak mengalir. Kedua, adanya cacing sutra. Ketiga, kutu air ini akan membentuk kista. Dan yang keempat adalah adanya media lumpur. Itulah ya teman-teman yang mempengaruhi mengapa kutu air ini tidak habis-habisnya di habitatnya. Oke guys, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengambil ilmunya. Bang Ami akhiri dengan ucapan salam Muca Banyu. Wassalam.